Berbeda dengan Dewi Persik, Angga Wijaya, mantan suaminya tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan pengganti DP. Belum genap setahun menduda, Angga menikah lagi dengan pengusaha wanita sukses Nurul Kamaria alias Ana. Tak ayal, DP yang masih galau menikah dengan Ruli sempat gencar menyindir Angga yang menurutnya menikah karena harta istrinya. Lantas seperti apa kehidupan Angga sekarang? Apakah sindiran DP mengusik keharmonisan rumah tangganya bersama Ana? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya, Alicia Evita, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, jika Dewi Persik masih ragu-ragu untuk melabuhkan hatinya pada Ruli, sebaliknya mantan suaminya Angga Wijaya sudah benar-benar move on pasca bercerai dari Dewi. Meski perceraiannya dengan DP sempat menuai kontroversi lantaran Angga dituding telah menggelapkan uang DP, namun hal tersebut tak membuat Angga terpuruk dalam kesedihan. Sebaliknya, Angga justru tak membutuhkan waktu lama untuk bisa menemukan tambatan hatinya kembali. Sosok Nurul Kamaria atau yang akrab disapa Ana lah yang akhirnya mampu menyembuhkan luka batin Angga pasca bercerai dari DP. Angga resmi menikahi Ana yang berstatus janda 2 anak ini pada 23 Juni 2023 lalu. Pasca menikah, pasangan ini pun memilih honeymoon ke negeri ginseng Korea Selatan bersama anak-anak. Sama-sama pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, membuat Angga dan Ana memiliki visi dan misi yang sama dalam membina rumah tangga agar tak lagi mengalami kegagalan. Terbukti pernikahan Angga dan Ana yang baru berjalan 3 bulan terlihat harmonis jauh dari gosip miring. Dalam akun Instagram pribadinya, Angga dan Ana kerap membagikan momen-momen romantis. Lantas seperti apa Angga dan Ana menjaga keharmonisan rumah tangga mereka? Segala sesuatu aku bawa diskusi. Baik dari pekerjaan, baik dari hal pribadi yang di intern ataupun di luar, aku selalu bawa sama dia. Ini gimana ya, ini gimana ya. Nah, ketika kita begitu, akhirnya dia melakukan hal yang sama. Mungkin kedekatan itu yang orang luar melihat seperti saya dirajakan, diperhatikan, disayangi. Ya karena saya juga melakukan hal yang sama. Aku saling memberi lah. Jangan mau karena lu laki lu harus berkorban dong. Enggak, kita sama. Pasangan kita menikah, kita sama-sama. Gue nggak bisa jalan sendiri kalau lu nggak jalan. Gitu. Kalau gue mau perhatiin lu terus, lu nggak mau perhatiin gue, nggak imbang, nggak fair. Karena kita rumah tangga bersama, harus saling memberi, biar langgeng, gitu ya. Jadi tujuan kita berumah tangga itu sama-sama ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu, sehingga kita satu misi, satu visi, terus kita berdoanya sama-sama seperti orang rumah tangga lain, sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Iya. Jika saat menikah dengan DP, Angga seolah merasa diabaikan sebagai suami, bahkan seolah merendahkan harkat martabatnya sebagai seorang suami, sebaliknya di pernikahannya kali ini Angga justru merasa selalu diperhatikan, disupport oleh anak istrinya. Ana menjadi support system terbaik bagi Angga dan selalu menjadi penyemangat dalam hidupnya. Bahkan beberapa waktu lalu Ana memberikan Angga hadiah ulang tahun, sebuah mobil mewah. Kejutan dari Ana tentu saja membuat Angga kaget lantaran ulang tahun dirinya masih 1 bulan lagi. Lantas apa alasan Ana memberikan mobil mewah untuk Angga? Mom itu ngasih surprise, tapi sebenarnya buat ulang tahun. Cuma ulang tahunnya bulan depan kok kadonya duluan gitu. Karena biar nggak ditahu, kalau dikasih pas hari ulang tahunnya pasti akan ditahu kan gitu. Nggak pernah punya impian, nggak pernah punya omongan apapun, ya nggak ada. Memang mau ngasih aja. Ini sebenarnya pas datang juga agak kaget karena kalau misalnya dilihat dari kendaraan ini memang versi yang tertinggi gitu loh. Aku
tahu ini harganya pasti mahal gitu. Kenapa Mom? Kenapa nggak kita putar usaha aja lah, kan usaha kan kita udah ada, kita usaha bareng katanya. Ini tuh sebagai bentuk apresiasi supaya kita lebih semangat lagi kalau kita tuh punya sesuatu yang lebih berharga gitu selain rumah, misalnya properti lain atau tanah gitu loh, supaya kita tuh bisa menghargai sebenarnya, menghargai waktu, menghargai usaha kalau kita tuh bisa mempunyai sesuatu dari jerih payah gitu. Jika Ana memberikan mobil mewah, Angga pun mempersembahkan sebuah rumah mewah untuk sang istri dan anak-anak sambungnya. Angga seolah ingin memberikan yang terbaik untuk sang istri. Rumah mewah ini adalah bagian dari mimpi Angga yang akhirnya terwujud saat dirinya menikah dengan Ana yang merupakan hasil dari bisnis yang kini dikelola bersama sang istri. Kita kemana lagi nih, Kak? Ini kamar lu, bukan? Ini itu, sebentar kita intip dulu ya. Coba kita lihat. Ini itu kamar tamu, Pak. Kamar tamu? Kok lebih mewah dari kamar gue ya? Sini sobat, kamar tamunya ya. Ada laundryan, Pak, yang belum diambil. Sobat, kalau tahu di bawahnya baru loh ini. Tuh, oh ini kamar tamu. Kamar tamu. Ini diperuntukkan buat tamu-tamu yang hadir ke sini kayak keluarga. Keluarga. Ini, sejauh ini kan keluarga. Keluarga ya, masuk keluarga. Keluarga gua suruh ke sini. Sholat ini di sini apa? Ini di sini apa? Tidurnya di sini lah ya. Kalau orang tua kan capek, Pak, kalau betul di sini. Insya Allah berkah segala sesuatu yang diberikan untuk pasangan secara ikhlas, apalagi kita saling memberi ya gitu. Insya Allah akan kembali gitu. Keharmonisan rumah tangga Angga dan Ana rupanya tak luput dari sorotan DP mantan istri Angga. DP seolah masih menyimpan sakit hati dengan Angga hingga menuding Angga menikahi Ana lantaran karena harta sang istri. Ucapan DP seolah diamini netizen yang juga menuding Angga beruntung karena mendapatkan istri yang kaya. Lantas apa tanggapan Angga dan Ana perihal tudingan DP? Kalau misalnya halayak ramai melihat seperti itu ya alhamdulillah. Karena jujur pribadi aku senang diperlakukan seperti itu sama istri ya. Karena sebenarnya cerminan diri kita gitu. Pasangan kita tuh cerminan dari diri kita. Kalau kita memperlakukan dia baik, dia pasti memperlakukan kita baik. Jadi kalau misalnya kita berharap dia baik sama kita, kitanya nggak baik ya jangan berharap begitu gitu. Kalau Angga sih dari dulu ya saya ngelihatnya sih kurang setuju malah saya sama Dewi Persik Angganya itu, karena emang kayaknya cuma numpang hidup itu kayaknya Angga sama Dewi Persik gitu kan. Jadi kalau Angga udah nikah lagi bahagia ya alhamdulillah, kita sebagai masyarakat doain juga yang terbaik gitu. Tapi ya bisa sih. Ya itu salah satu ya sifat yang ya iri ya. Harusnya sih jangan seperti itu sih. Namanya kita udah memilih untuk berpisah udah harus siap dengan resiko yang seperti itu. Kalau iri sih itu mah lumrah ya, sifat orang sih ya kalau saya bilang ya. Cuma kalau ngelihat dari sifatnya Dewi Persik kayaknya nggak mungkin iri deh. Dia secara dia cantik, dia pinter, dia mau cari siapa aja juga pasti dapet lah. Ya, Angga dan Ana seolah tak mau ambil pusing perihal tudingan DP. Pasangan ini justru makin gencar pamer keharmonisan. Keduanya bahkan tengah fokus untuk bisa segera mendapatkan momongan. Lantas benarkah Angga dan Ana tengah mengikuti program hamil? Pasti, kalau itu kan aku selalu berdoa ya dan berusaha semoga apapun yang membuat kita bisa menjadi lebih baik, bisa mendapatkan momongan lagi, itu aku senang dan memang kita sama-sama berdoa ya supaya dipercepat. Kalau saat ini belum diberikan, ya kita percaya kalau nanti Allah memberikan kita di saat waktu yang tepat gitu ya. Di Indonesian Next Big Star, babak Sing of Battle ketiga ini makin seru nih pemirsa. Juri-juri kesayangan kita juga masih setia nemenin. Ada Bobby dan DK dari Icon, idol group dari Korea Selatan sebagai juri internasional. Juga ada juri Indonesia, Judika dan Rosa, musisi kebanggaan Indonesia. Walaupun para kontestan bersaing satu sama lain dengan nunjukin keunikan masing-masing dalam penampilan mereka, tapi mereka tetap terlihat akrab,
selama jadi kontestan di Indonesian Next Big Star ini loh. Kini kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Dari berbagai lagu yang dibawakan oleh para kontestan, lagu dari Glenn Fredly ternyata disukain banget sama Bobby dan Dike pemirsa. Rosa pun diminta buat nyanyiin lagi bagian ref lagu sekali ini saja. Like last year, I also released the same song to remake the song. Yeah, you can hear on Spotify. Izinkan aku untuk mencintainya. Di babak Sing Off Battle ketiga ini hanya 3 kontestan yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Dan 3 kontestan lainnya mendapatkan kesempatan untuk mencoba peruntungan kembali di babak Wild Card. Yuk ikutin terus perjalanan para kontestan menjadi suara baru dari Indonesia dalam setiap episode The Indonesian Next Big Star. Dukung suara-suara baru dari Indonesia dengan tonton terus perjalanan mereka di The Indonesian Next Big Star. Dan dengerin ulang lagu-lagu yang dibawain kontestan di episode ini di official playlist suara dari TINBS di Spotify. Jangan lupa juga buat temuin musik dari musisi-musisi kebanggaan Indonesia lainnya di playlist-playlist suara dari Indonesia gratis di Spotify. Saja